Ibadah ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu itu nyata di segala musim kehidupan kami. Bukan ketika kami dalam kondisi baik, tetapi bahkan dalam pergumulan sekalipun, di sana kami menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau layak untuk dipuji dan ditinggikan. Maka kami hadir pagi hari ini ya Tuhan, untuk mengagungkan, memuji Engkau, membesarkan Engkau. Kami mau bersuka cita sebab Engkaulah Allah yang berkemenangan, yang juga sudah memberikan kepada kami kemenangan itu. Mari ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau boleh memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sekali lagi saya rindu menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar pada pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan? Coba boleh sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hanya karena kebaikan Tuhan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan tidak ada hal yang dapat kita lakukan selain kita bersyukur bersama-sama. Siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan
Aku percaya ku dapatkan dalam hidup. Amin. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik darimu Tuhan. Mari kita puji Tuhan, katakan puji. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ku dapatkan dalam hidup. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Puji, haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya. 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 Bagimu Yesus. Puji, haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagi. Haleluya. Haleluya. Bagimu. Saya rindu jemaat Tuhan nyanyikan pujian. Ku puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagimu Yesus. Sekali lagi katakan, ku puji. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Hanya bagimu. Haleluya. 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 Bagimu Yesus. Ku puji. Haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Bagimu Yesus. Bagimu Yesus Tuhan. Bagimu Yesus. Bagimu Yesus. Bagimu Yesus. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Disadari atau tidak disadari, bahwa Yesus ada di dalam hidup kami Tuhan. Lewat setiap peristiwa, persoalan yang kami hadapi,
Sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan. Membentuk karakter kami, membentuk kepribadian kami. Bahkan sesungguhnya sedang memurnikan iman kami, Tuhan. Ada saatnya kami mungkin dihancurkan, diremukkan oleh Tuhan. Supaya manusia batiniah, manusia rohani kami muncul. Kekuatan rohani kami muncul, Tuhan. Kali itulah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan penjunan kami. Engkaulah yang membentuk hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin indah dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan manusia. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun pembacaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, supaya bukan saja kami mengerti firman-Mu, tapi dengan pertolongan kekuatan dari Tuhan, kami dapat melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, firman yang hidup, Yesus Tuhan Juru Selamat kami, dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya kami bersama-sama. Amin. Pagi hari ini saya bersyukur bisa berdiri di hadapan saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan masih berikan kepada kita, boleh ibadah bersama-sama dan juga melayani bersama-sama. Bisa minta tolong poin-poinnya bisa dimunculkan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin kesaksian sedikit, saudara. Tuhan pakai pengalaman rohani kita, pengalaman hidup kita untuk meneguhkan keyakinan percaya kita pada Tuhan. Saya lupa peristiwa yang terjadi. Tuhan izinkan saya kena penyakit malaria. Biasa orang-orang yang pelayanan di misi, ya, di misi ke daerah-daerah. Salah satunya memang adalah kena serangan malaria, dan saya salah satu yang memang kena serangan malaria waktu itu. Saya lupa, mungkin tahun 96 apa 97 ya, kurang lebih. Firman Tuhan berkata bahwa iblis datang untuk membinasakan dan membunuh dan membinasakan. Tapi kata firman Tuhan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup, ya. Dan iblis ingin terus melemahkan, bahkan membinasakan, menghancurkan kita, hidup kita dengan berbagai macam bentuknya. Jadi singkat cerita, saat saya membaptis beberapa orang di Sungai Kapuas, di Tayan sana. Jadi baptisannya massal ini, semua turun, ya. Tiba-tiba malaria kambuh. Jadi, tapi Tuhan tuh menyuruh kamu tetap melayani. Saya berkata, Tuhan, saya lagi sakit ya Tuhan. Aku tahu, tapi kamu harus melayani tetap. Dan pelayanan tetap berjalan terus. Rekan saya di Papua, memang ada beberapa jenis tropika, beberapa jenis malaria, ada tropika dan sebagainya, saya kurang begitu ini ya. Tapi dia kena otaknya, suatu, dan dia meninggal. Saya tahu bukan kekuatan dalam diri saya, yang memampukan saya adalah Tuhan. Peristiwa kecelakaan yang menimpa saya, Tuhan tidak merancang kecelakaan yang buruk. Memang dunia ini sudah rusak dan ada iblis di dalamnya, yang mencoba mengacaukan, menghancurkan, membinasakan. Tokoh seperti Ayub pernah mengalami, di sana ada iblis. Rasul Paulus punya pengalaman, iblis menggocok aku. Kecelakaan yang saya alami waktu, saya lupa juga tahun berapa ya, kecelakaan mobil. Ada pertolongan dari Tuhan di sana. Jadi mobil sudah mau ke jurang, tapi Tuhan tolong. Walaupun harus berputar balik mobilnya karena saya angkat rem tangan. Dan saya dibawa ke puskesmas di daerah jam 12 malam. Sampai saya dijahit
Dijahit sini, dan di sini dijahit. Percis di dahi saya. Jadi setiap saya melihat di cermin, saya ingat, ini tanda-tanda Kristus. Tuhan selamatkan saya. Sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah tubuh fisik kita lemah. Lemah, saudara. Tetapi jangan lupa, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Kekuatan kita bukan di diri kita yang lemah ini, tapi ada kuasa Tuhan yang menaungi tinggal di dalam kita. Pagi hari ini saya mengajak sekalian untuk melihat pengalaman Rasul Paulus. PowerPoint-nya tidak bisa hidup? Baik, tidak apa-apa. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saya akan bacakan satu ayat saja, saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai, perhatikan ya, dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya beri tema firman Tuhan adalah harta dalam bejana tanah liat. Kita sudah seringkali mendengar khotbah ini, membaca firman Tuhan ini, menyampaikan khotbah. Tapi saya percaya firman Tuhan akan selalu baru di dalam hidup kita. Amin, saudara. Harta dalam bejana tanah liat. Menurut saudara, manakah yang lebih berharga? Bejana tanah liat atau harta? Mana yang lebih berharga? Bejana tanah liat atau harta? Mana yang lebih berharga? Saya tahu bejana ya, dibuat dari tanah liat. Mana yang lebih berharga? Bejana tanah liat atau harta? Tentu pasti harta, saudara. Yang berharga adalah harta, bukan bejana tanah liat. Namun bejana itu berharga dan mulia karena ada harta di dalamnya. Jadi tema firman Tuhan adalah harta dalam bejana tanah liat. Tapi pertanyaan pertama, apa yang dimaksud Paulus dengan harta itu? Bayangan kita bicara harta pasti harta-harta duniawi, betul saudara? Bisa uang, ya, barang berharga lainnya, berlian, emas, betul saudara? Apa yang sedang disampaikan Paulus dengan ayat ini sebetulnya? Apa tujuannya, apa maksudnya dengan harta yang dikatakan oleh Paulus ini? Kalau kita bicara tentang kisah Paulus tidak akan pernah selesai. Banyak kisah Paulus, banyak orang-orang terinspirasi oleh kehidupan Paulus. Kita semua tahu bagaimana dedikasinya untuk Tuhan, bagaimana pengabdiannya untuk Tuhan, bagaimana motivasinya untuk Tuhan. Tapi yang menarik, Paulus juga belajar dari Yesus. Zaman sekarang orang simpan uang atau barang berharga bisa di bank, ya saudara, ya, betul saudara ya. Bisa jadi nggak simpan uang cash di rumah, uang cash mungkin yang kecil-kecil bisa jadi seperti itu. Sekarang teknologi udah maju, bisa menggunakan kartu kredit, kartu debit, bisa ya. Zaman sekarang seperti itu. Tapi sesudah Perang Dunia Kedua masih banyak orang, ya, yang menyimpan uang dan hartanya disimpan di lemari besi, supaya aman dari pencuri, ya, dari kebakaran dan seterusnya. Tapi pada zaman rasul-rasul zaman itu belum ada lemari besi, belum ada lemari besi. Mereka simpan uang, mungkin barang berharga di dalam bejana tanah liat. Aneh juga. Simpan barang berharga
di bejana tanah liat yang mudah pecah dan juga rapuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sebetulnya ingin Paulus sampaikan di sini? Paulus menganalogikan dirinya, tubuhnya sebagai bejana tanah liat yang mudah pecah, rapuh, mudah goyah. Bejana tanah liat yang mungkin dibikinnya juga di bahan yang murah, tanah liat, saudara. Dibuat dari bahan yang murah juga. Bejana tanah liat yang kurang berharga, bahkan tidak berharga dibandingkan bejana tanah liat yang barangkali dibuat dari tembaga, dari perak, dari emas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud Rasul Paulus tentang harta yang luar biasa itu? Yang pertama kita menemukan di sini, yaitu ayat 4 sampai dengan 6. Ya, saya bacakan ya, PowerPoint-nya belum bisa ya. Saya bacakan ya. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh iman, oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, di dalam hati saudara dan saya, supaya kita, saudara dan saya, beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi yang dimaksud Paulus apa di sini tentang harta? Injil itu harta. Ya. Injil kemuliaan Kristus. Yang dimaksud dengan harta di sini adalah kabar baik, Injil, kemuliaan Allah. Coba kita renungkan, di diri saudara dan saya itu ada Allah tinggal di hati kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ada roh Allah tinggal di diri kita, saudara. Dan Paulus menangkap ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kekayaan Injil ini telah menjadi bagian atau harta orang-orang percaya. Dikatakan terang itu sangat berharga karena berasal dari Allah. Tanpa Allah, perhatikan, tanpa Allah rela dan mau, ya, terang itu tidak mungkin akan terlihat, saudaraku. Bersyukurlah kita hidup di zaman anugerah. Allah itu datang mengambil rupa manusia. Di zaman-zaman perjanjian lama belum ada Roh Kudus tinggal mendiami, saudara. Ketemu Tuhan juga tidak bisa sembarangan. Ada jarak yang begitu jauh. Coba baca kisah-kisah di perjanjian lama. Allah yang tak terhampiri, saudara. Karena pencipta dengan yang diciptakan begitu jauh jaraknya, tak mungkin terhampiri karena ada pemisah di sana. Kejatuhan manusia dalam dosa merusak gambar Allah itu, saudara. Tetapi Allah mau datang ke dalam dunia ini. Dia mengambil rupa manusia. Dialah menjadi pengantara kita bersama dengan Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menarik apa, saudara? Walaupun harta rohani yang tidak ternilai dengan apapun juga, namun harta itu, harta rohani itu, firman itu, tidak ditempatkan pada wadah yang bagus, tidak ditempatkan pada wadah yang mahal, melainkan hanya ditempatkan pada bejana
tanah liat saja. Dan Paulus menyadari siapa dirinya. Saudara ingat ketika penciptaan manusia pertama, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari hanya tanah, debu tanah. Sampai di situ nggak ada apa-apanya, debu tanah. Bapak Ibu dan saya hanya debu tanah. Ditiup pun udah nggak ada lagi. Tetapi rancangan Tuhan luar biasa. Maka dikatakan firman Tuhan, Allah menghembuskan rohnya sehingga manusia yang dibentuk yang rapuh itu, yang dari tanah rapuh, menjadi manusia yang hidup oleh karena ada roh Allah di dalamnya. Paulus menangkap ini, saudara. Makanya Paulus mengatakan di sini, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, ya. Tembikar itu apa namanya? Ya, apa namanya tuh yang biasa untuk celengan, untuk celengan ya, bisa ya, zaman-zaman dulu. Terbuat ketika saya kira penjunan itu ketika membuat periuk itu ya dari tanah liat, dia betul-betul membentuk dengan baik. Diambillah tanah itu, ya tanah liat itu, kemudian dibentuklah. Itu proses pembuatan periuk, ya bejana, diinjak juga, diinjak-injak tanah itu supaya bagus, udaranya keluar dari tanah, ya kira-kira gitulah ya, dibentuk di sana. Kemudian bejana itu menjadi indah. Tapi karena dibuat dari tanah, bisa pecah, rapuh bejana itu. Ya saudaraku. Dari analogi ini, Paulus sangat memahami bahwa manusia hanya manusia biasa, hanya kemurahan Allah saja, maka bejana menjadi berharga, dapat digunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan di ayat pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah, Bapak Ibu dan saya dipercaya sebagai apapun juga hanya karena anugerah Tuhan. Melayani hanya karena anugerah Tuhan, hanya kemurahan Tuhan. Dan Paulus menyadari betul, sesungguhnya aku tidak layak. Aku tidak layak, Tuhan. Paulus latar belakangnya yang kejam begitu. Dia penganiaya jemaat, ya, tidak tanggung-tanggung, laki-laki, perempuan. Alkitab mengatakan dia masuk ke rumah-rumah, diseret laki-laki, perempuan, kemudian mau dibunuh, mau dibiasakan, saudara. Tapi Tuhan tuh mengubah hidup dia. Tuhan mencari orang-orang yang berdosa, katanya. Dan Paulus dipilih oleh Tuhan. Tapi Paulus luar biasa, dia menjadi siapa dirinya. Dia hanya manusia biasa. Dalam konteks ayat ini, bejana menyiratkan juga sesuatu yang tidak berharga dan lemah. Tidak berharga merupakan kontras terhadap harta. Saya tidak berharga sebagai bejana ini, tapi ada harta yang luar biasa di dalam diri saya. Ada roh Allah di dalam diri saya. Sedangkan kelemahan merupakan kontras terhadap kekuatan Allah. Saya lemah, tapi ada kekuatan Allah yang menopang. Luar biasa. Tuhan memilih para murid, 12 murid, bukan orang-orang yang hebat-hebat, tidak, saudara. Bukan orang juga yang berpendidikan tinggi, juga tidak, saudara. Kebanyakan nelayan, betul, saudara? Penjala ikan dan seterusnya, saudara. Tetapi di tangan penjunan itu, di tangan Tuhan itu, mereka dibentuk oleh Tuhan dan menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Saudara dan saya, sesungguhnya sedang terus dimurnikan, akan dipakai Tuhan untuk lebih lagi. Amin, saudara.
Tuhan mau kita menyadari siapa diri kita dan siapa yang ada tinggal di dalam diri kita. Paulus sudah mengatakan bahwa Injil tentang kemuliaan Kristus itu tidak dipercayakan kepada orang-orang yang hebat atau kepada malaikat-malaikat Tuhan yang bersinar, saudara. Tetapi justru dipercayakan kepada dirinya, Paulus ini. Seorang biasa yang justru memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Kita semua punya pengalaman masa lalu yang buruk, siapa diri kita. Tetapi justru Tuhan memakai saudara dan saya. Luar biasa. Paulus sangat sadar dirinya bagaikan bejana tanah yang liat, yang lemah, tanah liat yang lemah, yang rapuh, gampang pecah. Namun Paulus mengatakan bahwa ketika Tuhan memilihnya untuk menjadi alatnya, menjadi hambanya, hal tersebut hanya dapat karena anugerah semata-mata dari Tuhan. Karena itulah Paulus menggunakan analogi ini, bejana tanah liat, untuk membantah konteks ayat ini, untuk membantah ada orang-orang yang meragukan pelayanannya. Ada orang-orang yang meragukan kualifikasi kerasulannya, saudaraku. Yang ragu kepada dia, kepada Paulus, saudaraku. Meragukan pelayanannya, meragukan kualifikasinya sebagai rasul. Tapi dengan bahasa sederhana, Paulus sudah berkata, saya lemah ini. Saya ini rapuh. Tetapi ada Tuhan yang dahsyat yang tinggal di dalam hidup saya. Kira-kira begitu, saudaraku, yang Paulus ingin sampaikan. Dan pagi hari ini, pemahaman yang sama juga. Saudara dan saya mungkin rapuh, lemah. Tapi jangan lupa, ada kekuatan Tuhan yang tak terbatas, diam tinggal di dalam diri kita. Amin, saudara. Paulus menyampaikan pengalaman-pengalaman hidupnya, saudara. Hanya karena anugerah Tuhan dia kuat. Maka dikatakan di dalam 7b ya, ayat 7b, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan diri kami, bukan dari diri kami. Di dalam ayat 8, ayat 9, Paulus menderetkan penderitaan serta kesulitan yang dialaminya. Paulus menceritakan tantangan yang dialaminya dalam kehidupan dan juga pelayanan dia. Dideretkan di sana seperti apa penderitaan, kesulitan, tantangan Paulus. Maka di ayat ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas di segala sisi, ditindas, diserang sana sini, saudara. Iblis kan begitu maunya, diserang. Paulus pernah ditindas dari segala sisi, namun dikatakan, namun tidak terhimpit atau tidak terjepit. Paulus pernah habis akal. Saya pernah mengalami habis akal seperti apa? Dalam arti lain, jawaban lain, habis akal itu kebingungan, saudara. Kebingungan. Paulus sudah mengatakan, aku pernah kebingungan. Aku pernah habis akal. Aku pernah merasa tidak tahu Tuhan mau gimana di Tuhan. Namun, aku tidak putus asa. Hari ini dunia kita lihat, saudara. Kalau kita tidak bergantung sama kekuatan Tuhan, berbanyak yang kemudian berguguran imannya. Tapi hari ini, pagi ini, Tuhan mau berkata kepada saudara saya, kekuatan kita dari Tuhan. Amin, saudara. Ada Tuhan. Paulus juga pernah dianiaya. Dalam arti kalimat lain, dia dikejar-kejar, hendak dibunuh, dibinasakan. Namun katanya, aku tidak ditinggal sendirian. Saudara merasa ditinggal sendirian hari-hari ini?
Saudara sedang merasa dihempaskan ke titik yang paling rendah mungkin saudara. Tidak apa-apa, bersyukurlah. Karena sesungguhnya Tuhan sedang memulihkan kita. Seperti bejana tanah liat yang dibentuk. Ketika dibentuk itu mungkin kalau bisa ngomong nih, bejana tanah liat sakit. Seandainya bejana tanah liat mau bisa ngomong, aduh Tuhan saya sakit nih. Dibentuk, tanahnya dibanting-banting, kita diinjak-injak. Proses pembuatan bejana tanah liat. Tetapi Paulus dimampukan melewati semua kesulitan serta penderitaannya. Itu ada dampak dari kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya, yang bekerja di dalam hidupnya. Itu sebetulnya yang ingin Paulus sampaikan. Paulus ingin mewujudkan bahwa dirinya juga manusia biasa, dia lemah, bisa disakiti, gampang dihancurkan. Namun di dalam bejana tanah liat itu tersimpan harta rohani yang sangat berharga. Karena itu saudara, kita harus menyadari betul di dalam diri saudara dan saya yang lemah ini ada Allah, ada roh Allah yang tinggal. Amin saudara, ada roh Allah yang tinggal. Dunia mungkin ya menunjukkan kehebatan duniawi atau dunia. Kekuatan yang ditonjolkan bisa jadi. Kelemahan tidak terlihat. Sebisa mungkin orang ingin terlihat sempurna. Apapun yang dilakukan, apapun dilakukan untuk mencapai itu, saudaraku. Harga diri pun diletakkan di atasnya. Kalau tidak terasa hebat dipandang orang, seolah kehidupan ini selesai. Tapi Alkitab mengajarkan prinsip hidup yang berbeda. Coba Yesus lihat. Yesus punya segala-galanya. Dia meninggalkan kemuliaan di surga. Dia melepaskan semua atribut kealahannya atau atribut kebesarannya, kemuliaannya di surga. Hanya datang menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan hamba yang menderita. Hari ini saudara merasa sedang menderita? Hidup saudara dan saya seperti bejana liat. Kita digempur di sana sini dengan berbagai bentuk-bentuk tekanan-tekanan hidup. Sebisa mungkin biarlah bejana itu pecah kalau bisa. Bahkan di tangan Tuhan pun yang retak itu ya, bejana yang retak tapi dibentuk kembali sama Tuhan. Bisa saja seorang tukang periuk membuat periuknya, membuat bejana tanah liat di tanah liat itu cepat, instan, bisa aja. Tapi Tuhan gak mau seperti itu. Dia harus membentuk segala sesuatunya, ya, diproses segala sesuatunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bisa belajar dari Rasul Paulus, ya, secara cepat ya. Ketika Paulus punya pengalaman rohani yang luar biasa. Di dalam 2 Korintus pasal 12 dikatakan di sana, saudara, ayat 2 dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini pengalaman spiritual Paulus bersama dengan Tuhan. Rohnya dibawa sama Tuhan naik, melihat, menyaksikan surga. Hebat kan? Dahsyat. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Dia bisa bermegah, saudaraku. Dia bisa menyembuhkan diri. Aku lihat tuh, gak ada rasul-rasul seperti aku loh. Aku melihat Tuhan, aku dibawa naik melihat Firdaus. Ya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri
yang merasa lemah, rapuh. Aku bukan orang bodoh lagi, dikatakan sana. Selain atas kelemahan-kelemahanku, Paulus menyadari, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Dia bersaksi sebetulnya, bukan untuk menyombongkan diri. Aku di bawah Tuhan, aku mendapat banyak penglihatan, roh aku dibawa melihat Firdaus surga. Dia mau bersaksi sebetulnya, bukan untuk menyombongkan. Tetapi yang menarik apa? Tetapi aku menahan diriku, dia menahan itu. Nanti kalau aku ngomong bersaksi dikiranya aku sombong. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku, ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9 luar biasa. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, saudara. Mari kita memahami, mengerti, tidak apa-apa jika saudara merasa diri saya lemah, Tuhan. Tapi saat saudara menyadari, merasakan itu, aku lemah, aku manusia biasa. Sesungguhnya kita kuat. Kita kuat. Bukan kekuatan kita, tapi anugerah dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, dikatakan jika saudara dan saya mengalami kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupan kita, maka sama sekali tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan atau tragedi yang menyebabkan kekalahan rohani. Tidak ada, saudara. Karena ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ada Allah yang tidak terbatas, ada ruh Allah yang tidak terbatas itu tinggal di dalam kita. Tidak bisa mengalahkan rohani kita. Ya, tidak bisa. Ketika keadaan lahiriah sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sumber daya manusia sudah habis. Ada sumber Allah. Sumber daya Allah diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan kepada saudara saya untuk membesarkan iman saudara, untuk membesarkan pengharapan saudara, untuk memberikan kekuatan yang melimpah-limpah seperti apa yang dialami oleh Paulus. Kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan dari diri kami, tapi kekuatan itu datang dari Allah, saudaraku. Artinya apa? Bagaimanapun keadaan saudara hari ini, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia. Di sini kita perlu kerelaan hati kita. Kita perlu kerelaan untuk mematikan kekuatan kita sendiri, supaya kita percaya sepenuhnya bahwa Dia yang hidup di dalam kita cukup bagi kita. Artinya Yesus saja sudah cukup bagi kita. Yesus saja sudah cukup bagi saudara dan saya, saudaraku. Dan hasilnya apa, saudaraku? Keindahan Yesus yang terlihat nyata lewat tubuh kita yang rapuh bagaikan sebuah bejana tanah kita spesial di mata Tuhan. Yang terakhir, penutup, mari kita renungkan bersama-sama. Pelayanan adalah sebuah kesempatan dan anugerah dari Tuhan yang spesifik bagi setiap orang
Ada banyak bentuk-bentuk pelayanan untuk Tuhan. Bisa dalam gereja, bisa di luar gereja. Tuhan memberikan karunia berbeda-beda kepada saudara. Mari kita tangkap itu. Kita mengerti itu, saudaraku. Pakai kehidupan kita yang sementara ini, saudaraku. Tangkap karunia yang Tuhan berikan bagi saudara. Untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup saudara dan saya. Kita hanya perlu menyediakan hati. Kita hanya perlu menyediakan hati, saudara. Untuk mewujudkan rancangan Tuhan itu, saudara. Yang utama hati dulu aja, saudara. Makanya pujian, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya untukmu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari kita berikan hati kita untuk Tuhan. Maka Dia akan bekerja hingga rancangannya terwujud sempurna di dalam hidup saudara dan saya dan melalui kita. Dengan memberikan segenap hati kita. Kita bagaikan bejana tadi. Bejana tanah. Lihat ya. Yang siap untuk menampung kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang terbatas. Sehingga lewat hidup kita orang melihat ada kekuatan Tuhan yang terbatas. Amin.